Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini adalah 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. 1. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimani akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Kita lanjutkan yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. 3. Penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadis, patutlah kita meragukannya. Selanjutnya yang keempat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat adalah makhluk gaib, manusia adalah nyata, jin adalah makhluk gaib. Malaikat tidak mempunyai nafsu, manusia memiliki nafsu, sedangkan jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Sedangkan jin selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, sedangkan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Manusia
makan, minum, tidur, dan kawin. Sedangkan jin makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, sedangkan jin memiliki akal pikiran. Yang kelima, nama malaikat dan tugasnya masing-masing. 1. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail yang bertugas mengatur urusan manusia termasuk mengatur rezeki kepada manusia. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. 5. Malaikat Munkar bertugas menanyakan dan menguji iman manusia yang sudah meninggal di alam kubur. 6. Malaikat Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman manusia yang sudah meninggal di alam kubur. 7. Malaikat Rakib bertugas mencatat semua amal baik manusia. Yang kedelapan, Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang ke-10, Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 6. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Selanjutnya yang ketujuh, perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur karena di mana dan di Ulangi yang ketujuh, perilaku beriman kepada malaikat. 1. Berkata dan berbuat jujur karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembannya kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong atau riak dalam berbuat kebaikan. Itulah tadi penjelasan materi masalah iman kepada malaikat. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.